Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta nekat beroperasi lebih dari pukul 7 malam. Padahal pemerintah telah mengumumkan masa perpanjangan PPKM hingga 8 Februari mendatang. Petugas tak hanya menyegel tempat hiburan tersebut, tetapi juga mendapati 2 pengunjung yang reaktif. Guna menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Jakarta, pasukan gabungan menggelar razia protokol kesehatan. Sebuah tempat hiburan malam di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan ditindak lantaran buka melebihi pukul 19 malam. Tak hanya itu, hasil swab antigen terhadap pengunjung dan karyawan ditemukan 2 pengunjung reaktif COVID-19. Kalau dari masuk keluar itu kurang lebih ada 300 lebih pengunjung di Boreka tempat ini kecil ini. Ini terbukti ya. 2 orang nyatakan reaktif dalam tes antigen. Ya. Sebuah bar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan juga disegel petugas lantaran buka melebihi pukul 19. Ketika didatangi petugas, didapati puluhan orang yang merupakan pengunjung dan pegawai sedang asik bersantai. Sementara di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, sebuah tempat karaoke yang nekat beroperasi digerebek petugas. Seluruh pengunjung dan karyawan menjalani tes urin meski hasilnya negatif. Demi menutupi arsip pelanggarannya, pengunjung yang akan masuk ke tempat karaoke tersebut melalui basement gedung, sehingga tampak dari luar lokasi ini telah tutup. Dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, seorang istri tewas dibunuh suaminya saat sedang tidur. Pembunuhan terjadi tak lama usai mengaku korban berselingkuh dengan pria lain. Sang suami juga sakit hati istrinya lebih bersikap ramah pada orang lain. J, warga Mijen Kebonagung, Demak ini ditangkap polisi setelah membunuh Nurka, istrinya, dalam kamar. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, J mengakui istrinya dibunuh menjelang waktu subuh dalam kondisi tertidur. Pria berusia 41 tahun ini melakukan pembunuhan berdalih sakit hati, diabaikan istrinya, bahkan korban tak pernah memberikan senyuman. Korban juga sering memanggil dengan ungkapan kasar pada suaminya. Sakit hati? Iya, nanti kalau sama saya nggak pernah guyon-guyonan. Diamkan apa? Kalau sama orang lain, ngobrol terus. Kalau sama suami nggak pernah. Tidak memperhatikan suami? Saya tidur aja sendiri tiap hari. Udah ada 2 bulan. 2 bulan tidur sendiri terus? Istri tidur di depan, saya tidur di belakang. Hasil penyelidikan polisi, J menganiaya dengan senjata tajam mengakibatkan sejumlah luka di kepala korban. Pembunuhan dilatar belakangi rasa cemburu pelaku. Malam itu korban mengaku bahwa korban itu telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain. Selanjutnya tersangka merencanakan pembunuhan dengan mengambil palu dan mengambil pisau dapur. Di mana pada saat korban sedang tidur, tersangka menghujani pukulan beberapa kali ke tubuh korban, kemudian Tersangka terancam hukuman seumur hidup dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan barang bukti senjata tajam. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tak bayar tarif kencan usai berhubungan intim sesama jenis, seorang pria di Grobogan, Jawa Tengah tewas dibunuh. Korban dan pelaku baru 1 minggu berkenalan melalui media sosial. Pelaku jengkel karena korban mengingkari janji. Mayat Iyat ditemukan warga Tarkesi, Kelambu, Grobogan bersimbah darah di Semak Pandan Berduri. Warga menemukan mayat setelah sebelumnya adik ipar Joko Kurniawan meminta pertolongan karena menemukan kejanggalan di rumahnya. Iyat yang berusia 19 tahun, warga Gubuk Grobogan, tewas dengan luka tusukan senjata tajam, ternyata merupakan teman kencan Joko Kurniawan. Menurut warga, sebelumnya sempat mendengar teriakan Iyat, namun menyangka Joko ribut dengan teman-temannya. Rumah Joko dikenal sering didatangi teman-temannya pria dari luar desa. Ya sering dimabuk. Mabuk ya? Iya. Banyak teman-temannya? Banyak Pak. Kadang banyak kalau malam minggu, kadang banyak, kadang tidak ada. Gitu. Teman dari luar atau dari sini? Kadang dari sini dikit, tapi dari luar yang banyak. Banyak dari luar ya?
Tapi enggak bikin rusuh ke warga gitu. Gak ambil keluarga sering cekcok. Tadi tak kira cekcok ini pas adik ipariku minta tolong pas mari bar sholat tuh minta tolong terus neng kami tua itu. Polisi kemudian menangkap Joko Kurniawan setelah sempat bersembunyi dan membawa motor Iyad korbannya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Joko mengakui Iyad datang ke rumahnya untuk berkencan. Iyad sebelumnya sempat menjanjikan membayar kencan sesama jenis Rp100.000. Jadi kedua-duanya ini dalam satu rumah tersangka, ya, rumah Haji JK, ya. Jadi di situ terjadi permasalahan, sehingga pelaku dalam ini JK melakukan penusukan menggunakan pisau di bagian leher. Joko masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir sabu di Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap saat akan bertransaksi. 1 paket besar sabu disembunyikan dalam tas pelaku. Diduga pelaku adalah kurir yang masuk dalam sindikat peredaran narkotika. Dari mana ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Mau dapat dari... Kejar-kejaran terjadi saat petugas akan membokok seorang pengedar narkoba di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap saat akan bertransaksi sabu. Ini apa ini? Nggak tahu, Pak. Ini apa ini? Nggak tahu. Namun saat diinterogasi, pelaku terus mengelak, berdalih tidak mengetahui bahwa isi tasnya adalah 1 paket besar sabu. Diduga pelaku termasuk dalam sindikat peredaran narkotika. 1 orang pelaku, ya, yang merupakan sindikat daripada jaringan peredaran narkotika, dan turut kami amankan 1 paket berukuran besar, ya, yang kami duga adalah narkotika jenis sabu. Ya. Pelaku dibawa ke Polres Jakarta Barat. Sindikat peredaran narkoba termasuk pemasok sabu diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Usai menangkap kurir sabu di Penjaringan, Jakarta Utara, aparat Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap pemasok sabu di Terminal Bayangan di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap saat akan ke Jakarta. Doni Darko dibekuk Sat Narkoba Polres Jakarta Barat di Terminal Bayangan di Kota Palembang saat akan ke Jakarta. Saat digeledah, polisi menemukan 5 paket besar sabu dalam tas pelaku. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan kurir sabu di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku beserta barang bukti 5 kg sabu dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat. Polisi masih menyelidiki sindikat jaringan narkoba ini. Aksi pencurian sepeda motor di Jatinegara, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku menggasak sepeda motor yang baru 10 menit ditinggal pemiliknya. Terekam CCTV, pelaku juga sempat mencoba menggasak beberapa motor lainnya. Pencuri motor ini terekam CCTV saat memasuki area kontrakan di Jalan Otista 3 Dalam, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk mengelabuhi warga yang masih beraktivitas, pelaku menggunakan helm seolah-olah akan mengendarai motornya. Tak hanya 1, pelaku mencoba merusak kunci kontak motor sejumlah kendaraan yang terparkir di halaman depan kontrakan. Hingga akhirnya 1 motor di pojok kontrakan berhasil dibawa pelaku. Naas, korban pemilik motor baru 10 menit memarkirkan sepeda motornya. Ke sana. Pas orang kosong baru dia masuk. Mbak udah bikin laporan ke polisi? Ya. Ke polsek mana, Pak? Polsek Pasar Bo sini. Pasar Bo. Mbak, kemarin pas diambil itu motornya dalam kondisi dikunci? Dikunci stang dan... Diduga pelaku berkomplot dengan temannya yang bertugas memantau situasi di depan gang kontrakan. Kasus ini telah ditangani Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang ibu rumah tangga di Ponorogo, Jawa Timur menjadi korban komplotan pengganjal ATM. Para pelaku mengelabui korban setelah menempel nomor telepon layanan bantuan bank, tapi palsu. Uang puluhan juta rupiah dikuras setelah korban memberikan nomor PIN ATM. Naria dipertemukan dengan para pelaku ganjal ATM yang menguras uangnya di gerai ATM SPBU Jetis Ponorogo. Awalnya Maria sedang mengambil uang namun kartu ATM-nya tertelan. Salah satu pelaku kemudian pura-pura membantu, menyarankan korban menghubungi nomor telepon yang tertempel di mesin ATM. Korban tak menyadari nomor telepon yang dihubungi dipasang oleh pelaku yang ada di dekatnya. Sementara nomor telepon yang dihubungi merupakan anggota komplotan pengganjal ATM. Korban juga memberikan nomor PIN sementara pelaku meyakinkan kartu ATM telah diblokir. Tidak bisa diblokirkan, akhirnya saya telepon ke nomor fiktif, menyebutkan nomor PIN sama menombol PIN-nya itu. Terus orangnya keluar, kok tidak bisa saya tekan itu, yang diperintahkan saya tekan tidak bisa, akhirnya orangnya pergi, saya terus kok tidak bisa, kenapa? Oh, tidak apa-apa, ditinggal aja, kartunya itu sudah terblokir, katanya gitu. Terus saya percaya. Para pelaku ditangkap polisi di wilayah Jombang. Anggota komplotan ini berasal dari berbagai daerah mencari sasaran korban di sejumlah tempat. Mana? Di ATM Mandiri, Pak. Dapat berapa? Dapat 25 juta. Caranya gimana itu? Diganjel, Pak. Terus? Diganjel kartunya nyangkut. Kan itu pakai nomor PIN. Iya. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku sempat berpindah tempat ke wilayah Madiun sebelum kemudian ke Jombang. Komplotan ganjil ATM ini diduga beraksi di sejumlah kota di Pulau Jawa hingga Sumatera. Modus operandinya yaitu dia melakukan pengganjalan di mesin ATM, kemudian dia menempelkan nomor call center. Selanjutnya dia mengelabui korban dengan cara memasukkan ATM korban sehingga ATM tersebut terganjal di dalam mesin ATM. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara dengan barang bukti, alat penjepit ATM, serta handphone. Sebaiknya selalu waspada saat ATM tertelan di mesin, jangan mudah percaya dengan orang tak dikenal yang akan membantu. Segera melapor pada pihak keamanan bank atau hubungi nomor telepon resmi dan tidak memberikan nomor PIN pada siapapun. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. 2 warga Jombang, Jawa Timur terluka parah setelah jadi sasaran amuk seorang preman. Pelaku menyerang siapapun saat ia mencari seorang warga yang diduga punya masalah pribadi. Warga yang emosi akhirnya menghakimi pelaku. Warga desa Mengantuk, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dikejutkan dengan ulah seorang preman yang tiba-tiba datang dan mengamuk. Sambil membawa celurit, pelaku menyerang setiap warga yang berusaha menenangkannya. Akibatnya, 2 warga mengalami luka dan langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat. Khawatir jumlah korban semakin banyak, warga mengeroyok pelaku hingga babak belur. Akibatnya, pelaku Joko Slamet dibawa ke Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk mendapat penanganan medis. Sehari-hari pelaku Joko Slamet dikenal sebagai preman di desa Mengantuk. Namun tanpa sebab yang jelas, pelaku tiba-tiba mengamuk dan mencari seorang warga yang diduga memiliki masalah pribadi. Ada apa kok rame-rame kan gitu? Ya, terus? Saya mau terus takut kan dia bawa sajan, saya mau nutup pintu tapi tidak dibolehin. Kalau saya tutup pintu saya mau dibunuh gitu. Ya sudah. Terus saya takut ya saya biarkan rumah saya. Dalam kondisi mabuk berat, saudara Joko ini mendatangi mencari Edi Loyo tapi tidak ditemukan. Saat itu yang menemui adalah Pak D-nya. Kasus ini ditangani polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang ibu di Semarang, Jawa Tengah digugat oleh anak kandungnya. Diminta bayar sewa mobil 200 juta rupiah. Jika tak dibayar, rumahnya disita sebagai jaminan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.